Ibu silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan, yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman, mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, manakala kita diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Tapi kalau diuji dengan yang tidak menyenangkan, bersabar. Baik, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Wa qala halaka ummati fi syai'aini tarkul ilm wa jam'ul mal ala syarti Bukhari. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu, yang pertama pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan kaitannya dengan ibadah itu akan nikmat rasanya. Bahkan ada orang yang menyakiti dirinya, dia rasa, oh begitu ya caranya Allah ingin mencintai saya, oh begitu ya caranya Allah menyadarkan saya, dan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan pernah lupa dan melupakan diri. Jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kepada kita, Rasul jika menghadapi sesuatu yang semuanya enggak ada masalah, artinya clear semuanya, ditanya bagaimana ya Rasul, maka jawab alhamdulillah. Tapi jika ada masalah-masalah kecil tapi seolah-olah dianggap enggak ada masalah, beliau katakan, beliau ajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, itulah sikapnya orang yang beriman.
Baik, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat dan kebaikan yang banyak pula untuk diri, keluarga dan orang lain. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Insyaallah. Makin bersyukur? Insyaallah ya. Sudah nggak marah-marah lagi, makin lembut hatinya, makin harmonis rumah tangganya, putra putrinya makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, hari ini saya jelas kalau menyampaikan materi yang biasa disampaikan oleh Ustaz Abu Umar, mungkin tidak sedetail, tidak segamblang beliau menjelaskan, tetapi ya tak ada rotan, mudah-mudahan ya yang ada berguna juga. Baik, tapi sebelumnya karena kemarin sempat kita perkenalan mukodimah, cuman mukodimahnya nggak lengkap ya, sekarang saya lengkapin dulu lah mukodimah itu. Ibu, selagi kita masih diberi kehidupan, kesehatan, kesempatan, umur, waktu, rezeki dari Allah, maka perbanyak 4 hal. Ya. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ini ya. Selagi kita masih diberi sehat, sempat, umur, waktu, rezeki, kekuatan oleh Allah, maka perbanyaklah 4 hal. Yang pertama, perbanyak ilmu. Kenapa? Jelas sekali kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya dengan niat ikhlas mencari mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan dengan mendatangi majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas sekali kata Nabi, talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim, muslimah. Kalau hadisnya muslim saja, jangan pakai waw muslimah. Kalau pakai waw muslimah jadi bukan hadis. Ya, jadi talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Kok enggak disebut muslimah di situ tambahannya? Dengan disebut muslim sudah mencakup muslimah di dalamnya. Tapi kalau kemudian malah menambahkan muslimah, itu jadi bukan hadis. Ya. Karena di kita ini banyak yang enggak tepat. Contohnya yang bukan hadis seperti dianggap hadis. Contohnya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Iya, itu ungkapan Arab, pepatah Arab, betul. Tetapi hadisnya at-tuhuru satrul iman. Itu bab najis dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan itu. Tetapi kita nggak pakai yang at-tuhuru satrul iman. Ya. Kenapa? Ibu sebagai tambahan, ketika bulan Maulid Nabi, itu banyak sekali di antara kita yang mendengar, bahkan tidak sedikit seorang guru, ustadz, kiai menganggap ini satu hadis. Padahal ini hanya rangkaian pepatah Arab. Contohnya, mungkin ibu pernah mendengar, kalau dia mengatakan qala Rasulullah SAW, itu harus dari Rasulullah persis. Tapi kalau dia mengatakan qala qail, ada yang berkata nggak masalah. Kalau dia mengatakan qala qail man a'dami mauludi sayati yaumal qiyamati bi syafaati fil jannati.
Kan mantap sekali nih. Barang siapa yang dia mengagungkan, memuliakan, ya, memperingati hari maulidku, hari kelahiranku, maka dia akan mendapatkan syafaatku di surganya Allah. Maknanya betul, bagus. Tetapi jangan katakan itu dari Nabi. Karena Nabi nggak pernah mengatakan demikian. Malah yang ada, la tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya ada hamba Allah. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mengagungkan, mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Itu diantara kalau kita belajar hadis, ya. Jadi tidak semua yang kata-kata itu baik, ya, kecuali doa. Kalau doa itu macam apa, dari siapa saja, asalkan itu maknanya baik, boleh kita pakai. Tapi jangan kita katakan ini dari Nabi loh, kalau itu bukan dari Nabi. Apa ancamannya? Sangat berat, Ibu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Ini yang paling ngeri. Seorang ustadz, guru, kiai, ulama harus hati-hati betul. Kenapa? Yang artinya tadi, barang siapa yang dia berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka siap-siaplah dia masuk neraka yang sudah disiapkan kursinya terbuat dari api. Ya, jadi kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu saja. Imam Malik, Masya Allah, ya, luar biasa, gurunya Imam Syafi'i kan. Tapi apa yang terjadi? 40 pertanyaan diajukan kepada beliau, 36 ditanya Allahu a'lam. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Apakah ini menunjukkan kebodohan? Bukan. Itulah kaitannya dengan ilmu, ya. Kenapa demikian? Karena